Shalom, selamat datang di IEC Sermon Series. Di sepanjang bulan Agustus, kita akan belajar bersama lewat pengajaran firman Tuhan berjudul Rooted Together in Community. Tahukah saudara kalau komunitas adalah rancangan Allah untuk kehidupan manusia? Itu sebabnya kita perlu mengetahui mengapa kita perlu berkomunitas, terlebih lagi berkomunitas di dalam Tuhan. Mari siapkan hati dan catatan saudara untuk menerima firman Tuhan ini. Selamat menyaksikan. Hari ini kita bersyukur kita memasuki bulan ketiga di bulan Agustus. Minggu ketiga di bulan Agustus ini saudara. Saya percaya kasih karunia demi kasih karunia Allah buat kita semua tidak pernah lepas. Dan selalu baru Tuhan limpahkan rahmatnya buat kita semua. Amin saudara. Ya puji Tuhan. Bulan ini kita sama-sama belajar tentang tema Rooted Together in Community saudara. Dan di tahun ini kita soal rooted berakar yang harus kita kuatkan dalam kehidupan iman kita dan kerohanian kita. Supaya kita boleh berakar kuat dalam Kristus, bertumbuh di dalam Dia. Dan kita mengalami pelipat gandaan dan buah-buah roh terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita boleh memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita saudara. Dan tidak ada kebetulan kalau hari ini kita sama-sama belajar soal community ya saudara ya. Community atau together in community saudara. Bagaimana kebersamaan kita di dalam komunitas. Dan kalau saudara lihat tadi kata bajunya kurang lebih mirip-mirip semua ya. Merah putih, merah putih, merah putih. Karena besok kita memperingati hari kemerdekaan negara kita. Ulang tahun keberapa saudara? 41. 81 saudara ya. Jadi sudah lama juga saudara. Tapi ternyata perjuangannya begitu luar biasa buat kita semua sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Dan besok kita rayakan bersama-sama. Kita doakan semuanya berjalan baik dan lancar untuk Indonesia ini. Kemajuan buat Indonesia ini. Kemakmuran buat Indonesia ini. Dan Tuhan semakin memberkati negeri kita. Amin. Amin ini fals saudara. Amin. Jadi walaupun kadang-kadang kita seperti kenyataan Pak gitu. Tapi kita imani saudara. Kita doakan saudara. Supaya ada perubahan-perubahan terjadi. Pembalikan keadaan terjadi buat negeri kita. Amin. Kita doakan terus. Jangan sampai kita menyerah saudara. Menyerah kalah dengan keadaan. Kita berdoa supaya perubahan terjadi buat Indonesia ini. Amin. Nah kita belajar tentang komunitas saudara. Dan di bulan ini kita belajar apa itu komunitas atau what is community saudara. Community di minggu pertama kita belajar is our common unity. Bagaimana kita dipersatukan dengan tujuan yang jelas saudara. Banyak komunitas-komunitas yang ada bermunculan di setiap bagian demi bagian. Di negara kita juga ada, di negara lain juga ada. Orang-orang yang suka hobinya dengan sama, hobi yang sama. Ada komunitas memancing, komunitas bersepeda, komunitas main catur saudara ya. Komunitas bermain musik saudara. Dan saudara juga tahu ya harus tahu juga bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi karena ada orang-orang yang sepaham, bersehati, bersatu hati saudara. Mau mencapai tujuan yang sama supaya Indonesia merdeka. Kalau tidak ada pahlawan-pahlawan dari Aceh sampai Papua, Indonesia tidak merdeka saudara. Mungkin awal-awal mulanya mereka berjuang secara separatis, per daerah. Tetapi kemudian semakin mendekati tahun 1945, 1928, mereka mulai melihat bahwa Indonesia ini harus bersatu. Dengan adanya Sumpah Pemuda kita ingat satu bahasa Indonesia, satu apa lagi? Bangsa, lupa saudara ya, satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Mereka bersepakat tidak ada lagi pembedaan, sama-sama sepakat ini negaraku, ini negeriku yang harus kerebut, yang harus merdeka dari penjajahan. Dan itu semua mereka berjuang bersama-sama, tidak ada muncul seorang doang, seorang saja yang bisa berhasil memerdekakan Indonesia. Gak ada. Semuanya hasil dari kerjasama sebuah komunitas yang sama-sama berjuang
untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada yang berjuang langsung ke medan perang. Ada juga bagiannya yang bagian ngatur-ngatur strategi perang. Gimana saudara ya? Ngatur-ngatur strategi supaya bisa berunding dengan pihak penjajah saudara ya. Dan juga ada orang-orang yang mungkin siap di dapur, siapkan konsumsi ya saudara ya. Dan juga ada orang-orang yang sibuk juga memotivasi supaya mereka tidak menyerah, tidak kalah saudara. Beri semangat terus, ayo terus berjuang sampai negara ini merdeka. Ada bagian-bagiannya dalam setiap komunitas-komunitas itu sehingga akhirnya Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Saudara tahu kan perjuangan Bapak negara Indonesia kita yang pertama, Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno dalam memproklamirkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, itu juga ada banyak komunitas anak-anak muda yang mendorongnya untuk terus memproklamirkan Indonesia. Dan itu terjadi saudara. Kalau nggak ada saudara, Indonesia nggak merdeka saudara. Dan kita bersyukur dan sampai hari ini 81 tahun Indonesia merdeka. 17 Agustus 1945, 81 tahun yang lalu Indonesia memproklamirkan bahwa ini adalah negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Apakah perjuangan terus berhenti sampai sekarang? Enggak. Terus menerus harus kita perjuangkan. Harus kita terus pertahankan kemerdekaan Indonesia ini saudara. Supaya terus bisa berdiri, bisa bergerak bersama-sama saudara. Seluruh rakyatnya untuk kemajuan buat bangsa negara Indonesia ini. Amin. Itu namanya ada kerjasama dari setiap komunitas yang ada. Tidak hanya satu orang, dua orang, tiga orang saja. Tapi semua sama-sama bekerjasama, bergandengan tangan untuk kemerdekaan Indonesia. Itu komunitas yang punya tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya mau tanya, sekarang saudara ada di tempat ini komunitas bukan? Komunitas bukan? Komunitas, apa yang membuat saudara ada di tempat ini? Kewajiban Pak. Apa yang membuat saudara ada di tempat ini? Hari Minggu Pak ibadah, ya tahu ibadah, tapi apa yang membuat saudara ada di tempat ini? Yang membuat saudara sama-sama, ayo kita hari Minggu gereja yuk. Apa sih? Apa? Kok bengong saudara? Melamun. Apa ya? Saya ngapain ke sini ya? Apa saya terhipnotis ya ke sini ya? Tiba-tiba saya udah di sini. Kan gak mungkin sudah ada satu sosok yang menjadi pemersatu sudah ada di tempat ini. Siapa namanya? Yesus. Jangan lupa saudara. Kasih Yesus, pengorbanan Yesus buat kita yang membuat saudara ada di tempat ini untuk beribadah di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada yang bisa kumpul di sini saudara. Hobi saudara beda-beda semua. Kesukaan warna juga beda-beda, ya kan? Ada yang suka warna merah, suka warna biru, suka warna hijau. Nggak ada yang bisa mempersatukan. Kalau mau ngomong apa lagi? Tujuan, cita-cita, kerjaan. Nggak ada kerjaan yang sama, semua di sini beda-beda semua. Ya, tapi yang mempersatukan kita adalah Yesus Kristus. Kasih Kristus, keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah itulah minggu pertama kita sudah belajar bagaimana suatu komunitas Kristen, komunitas rohani dibentuk karena ada Yesus di dalamnya. Walaupun berbeda orang, berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda kemauan, yang mempersatukan adalah Yesus Kristus. Nah minggu kedua kita belajar juga bagaimana supaya kita bisa ada dalam sebuah komunitas, saudara. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Nggak ada bedanya saudara ngobrol-ngobrol di warung kopi atau di kafe saudara. Yang membuat kita bisa tetap ada dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah karena adanya komitmen. Komitmen dari setiap kita. Ayo kita setiap minggu ke gereja. Ayo setiap minggu kita ada disciple community saudara. Nah saya bilang di sini selain gereja ada yang namanya komunitas disciple community. Komunitas pemuritan, komunitas sel saudara. Ya, sudah seringkali dikatakan bahwa komunitas sel atau komunitas pemuritan ini sangat penting buat kita.
Jangan sampai kita abaikan begitu saja. Karena Yesus sendiri melakukannya, gereja mula-mula juga melakukannya saudara. Nah sekarang sudah sampai di abad ke-21 ini saudara ya. Kok kita tidak mau lakukan saudara? Sudah berubah apa zamannya? Zaman AI, zaman teknologi gitu ya. Oke saudara. Tapi kalau saudara hanya nonton sesama saudara lewat Zoom doang, gak ketemu saudara. Gak ada bedanya kita ya. Itu sudah lewat masa pandemi kemarin. Kita bersyukur bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara rohani. Udah bisa lebih mengenal satu dengan lain. Yang terutama ada komitmen. Mengikatkan diri, berjanji untuk sama-sama datang. Suka gak suka datang. Lagi moodnya baik kah, moodnya gak enak kah, tetap datang. Lagi sibuk, tetap bela-belain datang saudara. Karena adanya komitmen saudara. Yang kedua kita ada relasi ya. Koinonia saudara. Persekutuan secara dengan saudara seiman satu dengan lainnya. Ada keterbukaan ya. Supaya sama-sama ngerti satu sama lain. Memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan. Lalu juga ada keterbukaan. Lalu juga ada perhatian. Saling memberi perhatian satu dengan lain dan tanggung jawab. Itu yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah minggu ini kita belajar yang bagian ketiga saudara. Why do we need a community saudara? Kenapa kita memerlukan komunitas? Ya, mengapa kita perlu komunitas? Yang bagian pertama ini kita kan belajar karena Tuhan sendiri yang menciptakan komunitas itu. Ya, Tuhan yang menciptakan komunitas itu buat kita saudara. Saya mau nanya kepada saudara semua di tempat ini. Ya, apakah sekarang ini saudara merasa kekurangan teman? Ada yang geleng-geleng, enggak saya kekurangan teman kok. Teman saya banyak Pak, Bapak aja nggak tahu nih. Memang saya datang ke gereja sendirian. Tapi Bapak tahu nggak? Teman saya di Facebook itu 500 loh Pak, gitu ya. Teman saya di IG, wah apalagi follower saya sampai 1000. Bapak nih gak tahu ketinggalan zaman. Apalagi kalau di TikTok. Waduh waktu saya muncul di video TikTok. Orang pada nontonin saya, like semua saya. Nah itu bukannya bukti Pak. Kalau saya banyak kenalannya. Kalau saya banyak temannya. Ya, belum lagi ditambah kalau di WA. Ada grup keluarga. Ada grup alumni SD, alumni SMP, SMA sampai kuliah. Ada juga saudara. Ada grup lagi kantor juga ada. Banyak macamnya. Ditambah lagi kalau anak-anak sekolah, ada grup emak-emak sekolah. Gitu saudara ya, yang anaknya pada sekolah pasti ada grup emak-emak sekolah saudara. Ya, jadi bahkan sampai saking banyaknya grup di WA kita. Sampai kita lupa, kapan yang gua gabungnya ya di WA ini ya. Kok tiba-tiba saya sudah di grup ini gitu saudara. Saking banyaknya grup saudara. Nah, bahkan tiap pagi nih, waktu sudah habis bangun pagi, yang saudara cari bukan Alkitab, tapi saudara cari HP saudara. Siapa hari ini yang WA saya ya? Hari ini yang mention siapa, saya siapa ya? Siapa yang hari ini yang say hello sama saya, yang ucapin selamat pagi, jangan lupa bahagia. Gitu kan. Selamat pagi, jangan lupa ya, jadi berkat selalu. Gitu nah. Itu kata-kata WA sering muncul di WA kita saudara. Selamat pagi, jangan menyerah ya hari ini. Benar ya saudara ya. Tapi ternyata teman kita yang kirim WA ini gak cuman kirim ke kita aja. Kirimnya ke banyak orang saudara. Dia mentionnya ke banyak orang. Jadi seringkali tiap hari kita diberi semangat. Tapi kita belum tentu tahu pasti siapa yang sebenarnya sedang benar-benar memperhatikan kita. Siapa yang sebenarnya benar-benar peduli sama kita. Tadi saya katakan kita mungkin bisa punya 500 teman di FB, di Facebook. Kita mungkin punya 1000, bahkan 10.000 followers di IG. Banyak kontak-kontak saya di WA. Ya.
Bahkan di dalam zaman digital ini saudara, semua saling terhubung. Kita bisa video call, yang dari Pontianak bisa video call ke Jakarta, ke Singapura, ke Amerika, Eropa. Bahkan kita juga bisa mengetahui apa yang kenalan saya ini sedang lakukan. Sedang kemana dia, lihat aja IG-nya. Oh, lihat tuh dia lagi ada di Paris. Backgroundnya lihat tuh ada di Menara Eiffel benarannya. Oh, lagi ada di Paris ya. Oh, lagi ke Bandung nih, gitu ya. Lagi ke Tangkuban Perahu nih, kelihatan ini nih. Dari IG-nya kita bisa kelihatan, saudara. Sedang ada di mana sahabat kita ini, teman kita ini. Tapi, saudara harus menyadari juga, dan ini realita yang ada, kenyataan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika saudara mengalami masalah serius dalam kehidupanmu, belum tentu ada satu orang yang bisa kita hubungi dan kita berkata, saya sedang tidak baik-baik saja hari ini. Tolong doakan saya ya. Mungkin dari sekian banyak ratusan kenalan saudara, hanya satu, dua orang yang saudara bisa ngomong seperti itu. Atau mungkin bahkan gak ada saudara yang saudara bisa percayai. Ya apa ya saudara? Ya apa ya? Kenyataannya iya apa ya? Ya kan? Kadang-kadang kita juga malu ngomong masalah kita ke orang lain. Ternyata semua orang, tidak semua orang kita kenal saudara, bisa kita hubungi, dimintain tolong kapanpun, belum tentu ada saudara. Ternyata dari semua orang yang kita kenal, belum tentu bisa kita percayai menjadi tempat yang kita bisa curhat sama mereka. Bisa kita sampaikan pergumulan kita atau masalah-masalah kita. Dan belum tentu semua orang yang kita kenal benar-benar perhatian dan peduli sama kita. Dia hanya sekedar say hi. Sekedar memberi support aja. Tapi untuk ngobrol lebih dalam lagi, nggak ada yang benar-benar peduli, saudara. Kenapa? Ternyata orang-orang yang kita kenal ini belum tentu memiliki relasi yang dalam dengan kehidupan kita, saudara. Hanya orang-orang yang memiliki relasi yang dalam inilah dengan kita, yang benar-benar bisa memberikan perhatian, kepeduliannya, pertolongannya kepada kita. Dan sebenarnya dari awal Tuhan sudah menciptakan kita untuk tidak hidup sendirian. Tidak hidup sendirian. Ada temannya saudara. Ya, kita coba buka di Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memang kalau kita tahu ayat ini, seringkali kita dengar ayat ini di waktu pemberkatan pernikahan. Ya, karena kita seringkali dengar ini, iya manusia itu perlu penolongnya, penolong sepadan. Nah itu bicara biasa dengan suami istri itu. Istri sebagai penolong. Maka adanya istri itu Tuhan ciptakan sebagai tulang rusuk kita. Gitu. Itu memang benar saudara. Secara spesifik memang bicara seperti itu. Tapi secara lebih umum lagi, ternyata ini bicara tentang kehidupan manusia yang bahwa Tuhan itu menciptakan seseorang yang ada di samping kita. Seseorang yang menolong dalam kehidupan kita. Bukan hanya bicara soal istri saja, tapi ada seseorang sesama manusia yang ada bersama-sama dengan kita. Seperjalanan dengan kita, saudara. Kalau saudara lihat sebelumnya, di ayat di Kejadian 1, saudara, ada kalimat yang terus diulang-ulang di Kejadian 1. Yang mengatakan,
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, waktu terang diciptakan, Tuhan bilang itu baik. Waktu daratan dan lautan diciptakan, Tuhan bilang itu baik. Ya, waktu tumbuh-tumbuhan diciptakan, Tuhan bilang itu baik. Waktu apalagi matahari, bulan dan bintang diciptakan, Tuhan tuh bilang baik. Binatang-binatang diciptakan, Tuhan bilang itu baik. Bahkan sampai manusia diciptakan, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Itu di Kejadian 1, saudara. Tapi dalam Kejadian 2:18, saudara, tiba-tiba berubah, saudara. Untuk pertama kalinya dalam sebuah narasi penciptaan, Allah berkata sesuatu itu tidak baik. Ada apa ini? Gitu ya. Dari yang baik, kok jadi tidak baik? Ya. Yang dimaksudkan Tuhan di sini, yang tidak baik itu bukan dosa, saudara. Karena dosa saat itu belum ada. Ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu diceritakan di Kejadian 3, sudah pasal 3. Ya. Tapi ini pasal 2, ya. Yang Allah maksudkan tidak baik itu bukannya soal penyakit, bukan soal bencana, bukan soal kejahatan. Yang Allah maksudkan tidak baik adalah manusia posisinya sendirian. Manusia sendirian itu tidak baik. Mungkin Tuhan lihat ya, sudah ciptakan semuanya gitu ya. Sudah Adam kerja, ya, ngatur-ngatur tumbuhan semuanya, hewan-hewan semua diatur sama dia. Terus habis dia capek bekerja, dia bengong sendiri. Nggak ada teman bicaranya, saudara ya. Mau bicara sama monyet, bahasanya beda gitu, saudara ya. Mau bicara sama anjing, bicara guk, 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 guk. Apa artinya juga nggak ngerti, saudara. Bicara sama kucing, aduh, meong terus. Ini nggak ada teman sepadan nih. Lalu Tuhan lihat, wah iya benar nih. Kasihan amat si Adam. Nggak ada teman sepadan dengan dia. Akhirnya Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya diciptakan teman yang sepadan dengan dia. Sama-sama manusia. Itu saudara ya, sama-sama manusia. Sehingga dikatakan kalau manusia sendirian, potensi yang ada pada dirinya tidak bisa maksimal berkembang. Tetapi dengan adanya teman, adanya sesama rekan, ya, potensinya bisa lebih berkembang. Karena apa? Di situ ada terjalin relasi. Hubungan satu dengan lainnya, saudara. Ini yang penting harus kita pahami sebelum dosa merusak manusia. Allah sudah menetapkan dari awal bahwa kesendirian bukan bagian dari rancangan yang ideal buat manusia. Saya katakan sekali lagi, kesendirian bukan bagian dari rancangan yang ideal bagi manusia. Ya. Jadi jangan bilang, saya nggak ada temannya, saya nggak ada sahabatnya. Ada, saudara. Karena saudara tidak mau tahu, tidak mau bergaul, tidak mau punya relasi dengan siapapun. Akhirnya saudara bisa bilang, nggak ada teman, saya nggak ada teman di sini. Padahal ada, saudara. Ya, jadi secara spesifik Tuhan pun sediakan teman buat Adam, yaitu Hawa. Sebagai penolong yang sepadan bagi Adam, saudara. Jadi kalau kita tahu, saudara, manusia ini dirancang untuk hidup dalam relasi, bukan isolasi. Isolasi itu terkukung sendirian. Nggak mau tahu orang luar. Hidupnya sendiri terkukung, saudara. Entah itu di kamar, entah itu di tengah hutan, pokoknya sendirian. Mengisolasi dengan diri. Tapi justru Tuhan menciptakan manusia untuk berelasi, berhubungan satu dengan lain.
Dan hubungan antar manusia itu sangat penting bagi Tuhan, ya. Sehingga Allah menciptakan manusia, ada temannya sesama manusia supaya bisa berrelasi. Allah sendiri adalah juga komunitas. Iya, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Ketiga yang menjadi satu, ya, berrelasi satu sama lain, berhubungan satu dengan lain dan tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, gambarnya kita ini kan diambil dari gambarnya Allah tuh. Makanya Tuhan ciptakan kita ini punya teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Bukan sendirian doang, saudara, di muka bumi ini. Jadi jangan salah kaprah dan jangan salah paham. Saya nggak ada temannya, ada, saudara. Tuhan sudah sediakan teman terbaik buat kita. Sahabat terbaik. Dan untuk pertama kalinya Allah mengatakan tidak baik itu. Karena apa? Kalau manusia hidup sendirian, potensinya tidak berkembang, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi kata penolong, ya, tadi dikatakan dari ayat 2 ayat 18 tadi, itu dalam bahasa Ibraninya dari bahasa Ezer, saudara, Ezer, ya, bukan kata yang mau merendahkan, bukan bersifat merendahkan, tapi kata Ezer ini paling sering dipakai untuk menggambarkan Allah sendiri sebagai penolong Israel yang kuat, saudara. Seperti dalam Mazmur yang mengatakan pertolonganku adalah dari Tuhan. Itu pertolongan itu Ezer, saudara. Ya, ditulisnya Ezer. Jadi Ezer ini disamakan dengan, jangan disamakan dengan kata pembantu. Bukan ya, saudara ya. Tapi penolong, sekutu yang kuat, yang hadir untuk melengkapi apa yang tidak bisa kita kerjakan sendirian. Makanya diberikan penolong buat kita. Sahabat buat kita, saudara. Saudara tahu lebah madu? Lebah madu tahu ya, pasti orang Kalimantan Barat tahu lah. Sering beli madu kan, saudara ya. Lebah madu ini ternyata hidupnya berkoloni. Gak bisa sendirian. Ya, ini makhluk yang sangat produktif sekali, saudara. Dia membangun sarangnya, menghasilkan madu, saudara. Bahkan menyerbuki tanaman-tanaman yang ada. Tapi coba kalau saudara ambil satu ekor lebah madu, saudara pisahkan, masukkan kotak sendiri, dipisahkan dari koloninya. Barang 1-2 hari, beberapa hari, mati lebahnya, saudara. Mati dia. Karena ternyata lebah madu ini tidak dirancang untuk hidup sendirian. Seluruh sistem hidupnya, seluruh pengaturan suhunya, saudara ya, makanannya itu sangat bergantung dengan koloninya, saudara. Komunitas lebah madu ini sendiri, saudara. Dan ternyata kita pun manusia dirancang seperti itu juga. Manusia bukan dirancang untuk survive sendirian secara rohani, berjuang sendirian untuk bisa pulih dari mengampuni orang, berjuang sendirian. Kasihan dia, saudara ya. Seringkali terluka, gimana ngampuninya. Berjuang semua gak tahu, lu berjuang sendirian deh. Pokoknya lu harus bisa ngampunin orang itu. Gak diajarin, gak dibimbing. Kasihan, saudara. Tapi justru Tuhan ciptakan kita supaya tidak survive secara rohani sendirian. Kalau engkau punya kepahitan, engkau punya kemarahan, ada sahabat-sahabat yang bersedia menolong kita. Tapi seringnya kita nggak tahu dan kita nggak ngeh, kita nggak peduli. Akhirnya kita merasa saya sendiri, saya merana, tidak ada orang peduli saya. Padahal ada orang-orang yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Supaya kita ini bertumbuh di dalam sarang seperti pada lebah madu ini. Sarangnya apa? Kita ini sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus.
Ada yang jadi mata, jadi rambut, jadi telinga, jadi tangan, ada jari-jarinya, ada kakinya, ada betisnya saudara, ada telapak kakinya. Bahkan setiap anggota-anggota tubuh ini, kitalah bagian dari anggota tubuh Kristus, tapi kita seringkali tidak menyadarinya dan saudara merasa sendirian. Pendeta Dietrich Bonhoeffer dari Jerman mengatakan bahwa komunitas adalah bagian dari desain Allah sejak semula dan bukan proyek sampingan rohani. Ya, bukan proyek sampingan rohani. Jadi ya sudah deh supaya gereja ini tetap jalan, ada proyek sampingannya, kegiatan sampingan yaitu komunitas pemuritan. Bukan saudara, tapi itu ternyata sudah Tuhan desain dari awal. Komunitas Kristen ini merupakan realitas ilahi yang sudah Allah berikan kepada Kristus untuk terus diterapkan sampai hari ini saudara. Nah itu yang terjadi buat kita semua supaya kita bisa memahami dan mengerti. Coba kita lihat di bagian terakhir dari slide ini saudara. Dikatakan kita membutuhkan sesama bukan karena Allah kurang. Ya, Allah menjadikan segala sesuatunya buat kita. Ya, menyiapkan segala sesuatunya buat kita. Tetapi karena Allah memilih memakai sesama kita atau komunitas untuk menyatakan kasih dan membentuk kehidupan kita. Allah memakai sesama kita atau komunitas untuk menyatakan kasih dan membentuk kehidupan kita. Kasih itu apa sih saudara? Kasih itu ada di itu tuh Pak. Di ayat firman Tuhan, di mana ya? Di mana saudara? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, coba kita buka. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Dikatakan apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara hidup sendirian, bisa gak praktekin ini? Bisa gak? Kasih itu sabar, sabar sama siapa? Kan hidup sendirian. Tapi kenapa ada firman ini untuk mempraktikkan kasih? Karena ada sahabat, ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Supaya kita ini bisa melakukan kasih itu yang namanya sabar itu seperti apa sih? Walaupun ada orang yang menjengkelin kita, kita diminta untuk bersabar. Itu namanya proses dalam kehidupan kita, benar gak? Berarti ada perlu sesama manusia kan? Atau saudara perlu sabar sama monyet? Perlu sabar sama kucing Pak? Lah bukan itu maksudnya, kasih ini kita praktekkan dengan sesama manusia. Kasih itu dikatakan apa? Murah hati. Bagaimana kita bisa bermurah hati kepada sesama kita? Bukan murah hati sama ayam saudara. Tapi ayam itu kita makan saudara. Murah hatinya sama manusia. Disitulah namanya kita belajar. Walaupun orang itu pelit sama kita, tapi kita belajar untuk bisa memberi kepada orang itu. Walaupun orang itu ngomongin kita di belakang, saudara, ngejelek-jelekin kita. Tapi kita belajar untuk melepaskan pengampunan buat orang itu. Ya kan? Jadi perlu ada orang, sesama manusia di sekitar kita. Dan dikatakan untuk membentuk kehidupan kita. Satu sama lain. Jadi kita ini masih terus diproses, dibentuk oleh Tuhan. Supaya kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tapi kenyataannya, ya,
Kenapa kita selalu susah untuk berkomunitas? Kenapa sih susah untuk berkomunitas? Padahal Tuhan sudah rancangkan bahwa manusia itu hidup berkomunitas. Punya temannya, punya sahabatnya. Tapi kenapa kita susah sekali berkomunitas? Kenapa saudara? Yang di bawah, yang di balkon, coba tanya ke kiri kanan dia. Sudah masuk komunitas DC belum? Mungkin saya percayalah saudara, di sini mungkin 50% ada apa enggak ya yang sudah berkomunitas? Coba boleh saya lihat gak? Siapa yang sudah masuk dalam komunitas DC? Bisa katakannya? Nah kok malu-malu? Malu-malu, coba supaya saya bisa lihat lebih jelas lagi. Nah ini belum sampai 50% ya loh saudara. Kenapa? Apa ada yang salah kah dengan yang namanya komunitas? Apa namanya komunitas DC itu begitu menjijikan buat saudara? Apa yang namanya komunitas DC itu sangat najis buat saudara? Enggak saya nggak mau masuk komunitas DC. Najis buat saya, najis gitu. Apakah begitu ya saudara? Apakah buat saudara berpikir komunitas DC itu seperti kumpulan ahli Taurat dan orang Farisi aja yang sukanya menghakimi orang? Atau ada hal yang lain saudara? Ya, kenapa kita lebih gampang, lebih mudah scroll HP, nonton itu TikTok, nonton itu Reel, dan tanpa saudara sadari sudah 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, kayaknya masih betah tuh saya nonton ini terus. Kalau nggak diteriakin sama mama, makan, gitu kan, lupa saudara scroll HP terus, gitu kan. Atau ibu-ibu jadi lupa masak gara-gara itu, scroll HP terus. Tapi untuk meluangkan waktu 1 jam, 2 jam masuk dalam disciple community, nanti dulu deh, gitu ya. Jangan dulu deh. Kenapa tuh saudara? Apa penyebabnya? Ya. Masalahnya yang saudara harus tahu karena dosa. Dosa inilah yang merusak relasi antara sesama kita dan antara manusia dengan Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Siapa yang pertama kali dosa saudara? Adam dan Hawa kan? Ya. Ketahuan bahwa mereka gak taat makan buah yang Tuhan sudah larang mereka makan, tapi mereka tetap makan. Dan akhirnya mereka merasa, saya melanggar perintah Tuhan ya. Melanggar hukum Tuhan. Seharusnya semua buah pohon dalam pohon ini, di taman ini boleh dimakan, kecuali yang ada di tengah-tengah itu. Tapi mereka tetap makan saudara. Dan apa yang terjadi? Coba saudara buka di Kejadian 3 ayat 18. Kejadian 3 ayat 8, Kejadian 3 ayat 8. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, hari yang nyaman saudara ya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman, saudara. Ketika biasanya Allah jalan-jalan di taman itu, ngobrol sama Adam nggak jadi masalah, ya. Ketemu dengan Adam dan Hawa nggak jadi masalah. Kenapa hari itu waktu Tuhan jalan-jalan, kenapa mereka bersembunyi? Kenapa mereka bersembunyi? Apa yang terjadi, saudara? Ya. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka keadaannya telanjang, saudara.
Dan itu nggak jadi masalah buat mereka. Ya, tidak ada merasa malu satu sama lain. Itu bicara soal keterbukaan, relasi yang terbuka antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang pakai topeng, saudara ya. Semua yang terbuka apa adanya. Dilihat oleh Allah dan dilihat oleh sesama manusia. Tapi begitu dosa masuk, reaksi pertama mereka bukan hanya bersembunyi dari Allah, tapi juga menutupi diri satu sama lain. Mereka kemudian apa? Pakai cawat. Kok tumben sih ada pakai cawat dari pohon-pohon daun-daunan. Kan biasanya nggak jadi masalah nih. Kenapa? Kenapa kamu tahu kamu malu? Ya, kenapa kamu menutupi diri? Apa yang terjadi? Oh, Allah mulai menyadari. Kamu makan buahnya yang sudah saya larang makan. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Gitu, ada raja kan gitu kan. Adam bilang, gimana ya Tuhan? Yang suruh saya makan tuh si Hawa Tuhan. Dia yang suruh saya makan. Lalu si Hawa bilang, bukan Tuhan, bukan saya loh ide pertamanya. Itu loh Tuhan, si iblis itu, si ular itu tuh. Yang suruh saya makan, bujuk-bujuk saya dan suruh saya bujuk si Adam juga. Itu yang terjadi saudara, setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka saling menuding satu sama lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Gak ada yang mau bertanggung jawab. Siapa di sini kalau di keluarga ada masalah saling menuding. Ini salah mami ini salah nih. Mami bilang ini salah papi nih, gini-gini. Oh ini salah tetangga nih, semua saling menuding, gak ada yang mau bertanggung jawab. Saling menyalahkan satu dengan lainnya. Ya, relasi yang ada antar sesama manusia yang tadinya baik-baik saja mulai retak. Nah inilah gambaran yang terjadi dari setiap konflik relasi yang pernah ada sejak saat itu saudara. Dosa membuat kita bersembunyi, menutupi kelemahan kita. Kita berusaha memakai topeng kemanapun kita pergi. Apakah itu sudah ke gereja, ke sekolah, ke tempat kerjaan, ke tempat usaha yang lain, selalu pakai topeng dan berusaha menutup-nutupi kelemahan kita, kejelekan kita. Yang tampil adalah yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja di depan orang lain saudara. Takut ketahuan aslinya seperti apa. Siapa diri kita. Dosa membuat kita saling menuding. Lebih mudah kita mencari siapa yang salah daripada kita ngaku dan memperbaiki diri. Itu yang terjadi saudara. Kenapa ya? Kenyataannya kita tidak mau berkomunitas. Karena takut ketahuan. Kalau kejelekan saya seperti ini ketahuan lah sama teman-teman yang itu, apalagi sama itu loh, ministry head gitu saudara ya. Apalagi dia sudah pelayanan loh, ngajar lagi, waduh ntar saya bisa dihakimi lagi, bisa dijudge lagi. Mendingan udah gak usah ikut disi lah, daripada ketahuan kejelekan-kejelekan saya. Saya ini kan dikenal orang yang baik-baik aja, gak ada pergumulan. Ntar kalau masuk ke disi, ntar ketahuan lah punya pergumulannya banyak amat. Udah mending gak usah lah. Karena dosa, saudara jadi malu untuk terbuka. Padahal inilah yang Tuhan ciptakan buat kita. Ada teman-teman yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk mereka mau untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Pergumulan kita. Tapi kita sendiri tidak mau datang dan terbuka di situ saudara. Paulus mengingatkan kepada kita pada hari-hari terakhir
Manusia itu kan lebih banyak mementingkan dirinya sendiri. Ya, atau dalam bahasa Yunaninya pilautos, ya. Artinya apa? Yang menggambarkan menjadikan kepentingan pribadi sebagai pusat kehidupan. Coba buka di 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 1 sampai 4 sorry ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, saudara garis bawahi, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus apa lagi? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Awal mulanya karena apa? Mencintai diri sendiri berlebih-lebihan. Mengasihi diri sendiri boleh gak? Boleh gak? Boleh, itu harus. Kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Tapi jangan sampai kita mencintai diri sendiri, akhirnya kita mengorbankan yang lain. Nggak memperdulikan orang lain, lebih mementingkan diri kita sendiri. Semuanya serba aku, dan aku. Kesenanganku, ya kesukaanku, hobiku, mauku, milikku, kukuku dan kukuku, saudara. Padahal Tuhan taruh kita di tengah-tengah saudara-saudara seiman. Bukan hidup sendirian, saudara. Yakobus 3 ayat 16, coba buka. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan apa? Mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Awal mulanya dari mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Beda ya sama mengasihi diri sendiri, saudara. Ya, kalau mengasihi diri sendiri kita menghormati diri kita bisa menjaga diri kita dengan baik. Ya saudara ya, tapi kalau mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, ya itu sudah namanya kita hidup individualistis atau individualisme, saudara. Ya, hidupku, urusanku, hidupmu, urusanmu. Saya pokoknya urusan hidup saya lah, urusan kamu, urusan diri ya. Saya nggak mau tahu. Karena saya lebih mementingkan urusan saya sendiri. Ya. Nggak mau ikut campur dan aku pun tidak mau ikut campur dengan urusanmu. Itu individualisme yang lahir dari pilautos tadi, saudara. Dan ini beda dengan namanya mandiri yang sehat. Kalau hidup mandiri yang sehat itu artinya apa? Ada tanggung jawab di situ atas hidupnya sendiri. Dia mau bekerja, mau belajar supaya ada kemajuan dalam kehidupannya dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan melihat orang-orang yang ada sekitarnya, bukan mengorbankan orang sekitarnya. Orang-orang individualisme kalau di gereja itu seperti apa, saudara? Oh, orang yang datang gereja, pokoknya saya jangan berhubungan dengan Tuhan aja deh. Jangan ganggu saya dengan yang lainnya. Saya tidak mau berinteraksi dengan yang lainnya. Saya tidak mau terlibat dengan kegiatan gereja apapun juga, termasuk dalam disciple community. Itu individualisme, saudara. Tanpa saudara menyadarinya. Ya. Jadi kalau kita lihat kembali kepada slide-nya,
Individualisme bukan sekedar hidup mandiri, tetapi memisahkan kebebasan pribadi dari tanggung jawab terhadap sesama. Ya, memisahkan hidup kita dari tanggung jawab bersama. Nah, itu yang Tuhan gak mau, saudara. Dan akibatnya apa? Akibatnya manusia mulai hidup seolah-olah dirinya cukup dan tidak perlu orang lain. Makanya itu sudah jadi tertutup. Saya gak ada teman, gak ada sahabat. Tuhan sudah sediakan buat saudara. Tapi saudara mau masukkah ke sana atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Apakah selama ini karena masih ada dosa, saudara masih malu mengungkapkan dirimu apa adanya? Di tengah-tengah saudara-saudara seiman, ya, atau saudara masih kurang percaya? Tapi saudara harus tahu bahwa komunitas yang Tuhan sudah siapkan buat saudara, itu Tuhan sudah siapkan satu dengan lain, saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidup satu dengan lainnya, saudara. Ya, jadi dosa itu membuat kita percaya bahwa kita ini cukup dengan diri sendiri. Sepertinya kok bebas ya Pak, modern ya, gitu ya. Tapi sebenarnya ini ada kesepian yang dibungkus dengan kemandirian. Ketika katanya mandiri, tapi saudara nggak tahu bahwa dirimu kesepian, butuh teman, butuh sahabat, butuh saudara seiman yang bisa ngertiin saudara, yang bisa memahami saudara. Ya. Tapi karena inilah kesepian dibungkus oleh kemandirian ini, akhirnya saudara mengatakan saya tidak perlu siapa-siapa. Itu semua tipuan, saudara. Semuanya tipuan. Karena apa? Karena kenyataannya setelah terakhir, kenyataannya ini kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan 21. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan 21. Bisa ditampilkan ayatnya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Terus, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bayangkan saudara, kalau kita ini bagian dari tubuh Kristus, dan kita adalah bagian mata dan mengatakan kepada kaki atau kepada tangan, aku tidak butuhkan engkau. Aku bisa jalan sendiri, tiba-tiba mata itu gelundung sendiri sudah ke lantai, jalan-jalan sendiri. Apakah itu menyeramkan atau enggak, saudara? Kalau misalnya kepala mengatakan tidak perlu kau kaki, tidak perlu kau tangan. Udah gitu tiba-tiba lepas kepalanya melayang-layang. Serem gak saudara? Kalau di Bali itu namanya apa saudara? Tahu gak di Bali namanya apa? Leak saudara, hantu itu saudara. Ya, jadi-jadian. Kita sudah ciptakan oleh Tuhan sebagai satu bagian dari anggota tubuh Kristus. Kita saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dan tidak bisa terlepas pada yang lainnya saudara. Tapi kita merasa, saya bisa sendiri. Ya. Justru kita diciptakan untuk saling bergantungan satu dengan lainnya. Allah gak menciptakan satu orang tuh jadi Superman. Atau yang sekarang filmnya itu Spider-Man. Bisa loncat sana, loncat sini, gak perlu siapa-siapa lagi. Saudara tahu gak, Spider-Man aja masih perlu teman. Superman aja masih perlu teman untuk nolongin dia. Lagi susah. Lah kok kita sok kuat amat, saudara. Gak perlu siapa-siapa. Orang yang namanya superhero yang masih bisa gini, ternyata masih perlu sahabat. Perlu teman yang ngertiin dia. Yang lagi susah, yang lagi galau, ada teman sahabat yang bisa ngertiin dia. Dan Tuhan sediakan itu supaya kita juga bisa saling rendah hati dan saling bergantung dengan yang lainnya, saudara. Ya, di dalam komunitas nanti saudara menemukan ada yang mungkin jago
untuk berbicara, ngobrol, ngomong-ngomong terus. Wah, ini orang hebat amat nih, ngomong terus gitu ya. Ada orang yang pintar main musik, main gitar. Ada orang pintar nyanyi, ya. Ada orang yang suka berdoa. Itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Contohnya nih Bang Roni nih. Bang Roni ini main musik keyboard. Ya kan? Coba kalau dia di rumah sendirian main keyboard, di kamar lah. Yang nikmati siapa? Nggak ada yang nikmati, cuma dia sendiri yang nikmati, saudara. Dan nggak jadi berkat bagi banyak orang. Tapi dia main musik di sini, melayani di sini, itu memberkati saudara semua. Benar gak? Dan tidak hanya Bang Roni aja, ada yang lainnya. Ada WL, ada pemain drum, ada pemain bass, pemain gitar. Saling mengisi satu dengan lain, membuat harmonisasi yang indah pada sebuah lagu. Coba saudara datang ke gereja, yang melayani cuma saya sendiri. Saya yang WL, saya yang nyanyi, saya yang main musik, saya yang memberi salam kepada saudara, saya yang berdoa buat saudara, saya yang ngatur multimedia di belakang, saya mengatur lighting, semuanya saya sendiri. Nggak kewalahan kah saya ini? Pulang dari sini saya pingsan saudara. Nggak kuat. Semua serba sendiri. Perlu ada orang-orang sesama rekan pelayanan yang saling membantu, saling melengkapi sehingga ibadah ini bisa berjalan saudara. Ya. Bukan berarti kalau tidak ada yang lengkap sendirian berarti. Ya. Oh itu berarti kekurangan tuh. Kadang kamu gak sempurna. Justru itulah cara Tuhan ya buat kita saling melengkapi satu dengan lainnya. Sehingga itulah cara Allah merajut kita jadi satu tubuh yang saling melengkapi dengan lainnya. Yesus sendiri jadi contoh yang luar biasa buat kita. Dia Allah yang luar biasa, maha kuasa, punya kedaulatan penuh, punya kuasa dan otoritas. Datang ke dunia untuk misi keselamatan buat umat manusia. Menebus dosa-dosa manusia. Tapi dia tidak memilih bekerja sendirian. Dia pilih 12 orang murid untuk dibimbing oleh dia. Diberi perhatian, diajar, berbagi hidup, makan bersama, berjalan bersama, belajar langsung dari Tuhan Yesus. Dari kehidupannya sehari-hari saudara. Tuhan Yesus aja ya yang tidak kekurangan apapun memilih untuk hidup dan melayani dalam komunitas yang kecil. Siapa kita? Siapa kita yang merasa lebih hebat dari Tuhan Yesus mengatakan saya tidak perlu siapa-siapa. Tuhan Yesus masih perlu murid-muridnya. Perlu ada dalam sebuah komunitas. Murid yang mencatat waktu Tuhan Yesus sedih. Waktu Tuhan Yesus lagi galau. Ya, waktu Tuhan Yesus lagi bergumul. Murid-muridnya mencatat saudara. Lihat langsung. Nggak ada yang ditutup-tutupi oleh Tuhan Yesus. Itu kenyataan yang ada saudara. Sekarang kalau kita mau terbebas, mau berkemenangan, mau mengalami terobosan, ayo kita belajar terbuka. Terbuka dengan komunitas yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya trauma apa dengan komunitas? Saya pernah curhat di sana, ngomongin kemana-mana. Saya pernah ngomong di sini, dikasih tahu kemana-mana. Disitulah kita belajar, saudara. Belajar dari ketidaksempurnaan. Ya, masih banyak hal-hal yang gak sempurna. Mungkin di anggota komunitas ini gak semuanya dewasa rohani. Ada yang masih anak-anak juga. Tapi disitulah kita bertumbuh bersama saudara. Saling membangun, saling menasehati, saling mengingatkan. Dan saling belajar untuk percaya. Ya, mungkin kalau saudara mau ngomong lebih detail soal masalahmu, mungkin bisa ngomong ke
pemimpin kelompok selnya atau pemimpin DC-nya, saudara. Tapi dengan teman-teman yang lain, saudara juga belajar untuk terbuka. Belajar untuk bisa memberikan potensi saudara di tengah-tengah komunitas itu, saudara. Jangan sampai saudara menutup diri, akhirnya saudara tidak bisa berkembang. Padahal Tuhan mau kembangkan potensi yang ada dalam kehidupan saudara. Diperbesar lagi kapasitasnya. Wadahnya diperbesar lagi. Tapi Tuhan ingin pulihkan dirimu dulu. Tapi kita membaca, gak maulah Tuhan, gak maulah. Akhirnya kita terkukung sendirian. Padahal Tuhan sudah sediakan sistemnya buat kita, support sistemnya buat kita. Untuk kita bisa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kedewasaan rohani lebih lagi. Amin. Jadi saudara, biarlah kita boleh sama-sama mengingat kembali bahwa Allah tidak merancangkan kita hidup dalam hidup sendirian. Kita diciptakan untuk hidup berkomunitas. Dosa masuk merusak rancangan Allah dalam kehidupan kita, membuat kita bersembunyi, ya, membuat kita saling menuding, membuat kita lebih mencintai diri sendiri secara berlebihan. Tapi firman Tuhan menegaskan kenyataan yang tidak bisa kita bantah, kita saling membutuhkan satu dengan lainnya sebagai anggota tubuh Kristus. Amin saudara, mari kita bagi berdiri di depan Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama review diri kita sendiri, cek diri kita sendiri saudara. Dan kita mulai ambil komitmen secara sederhana. Kalau saudara belum punya komunitas, ayo saya tantang saudara, masuk dalam komunitas. Di bawah ada DC Corner saudara. Saudara bisa menghubungi DC Corner atau volunteer di sini untuk bisa diarahkan. Saya pengen masuk komunitas Pak. Bagaimana caranya? Entah diarahkan, dibimbing saudara. Di situ saudara akan bertemu dengan saudara-saudara rohani, saudara-saudara seiman yang bisa saudara belajar bersama-sama. Ya, kalau saudara sudah bergabung dalam DC, tapi jarang hadir, minggu ini saudara berkomitmen kembali. Saya mau hadir, saya mau membuka diri saya mau membuka untuk lebih jujur dari biasanya. Karena Tuhan tidak merancang kita untuk berjalan sendirian, tapi bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudara seiman dalam perjalanan rohani sampai keserupaan dengan Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami merendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, beri kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Katakan sekali, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti
Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, malam ini Tuhan, Engkau berikan pengertian buat kami ya Allah. Roh Kudus, berikanlah pencerahan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Menyadari bahwa kami tidak sendirian Tuhan. Kami diciptakan, ada rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara seiman yang sudah Tuhan persiapkan buat kami untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling mendoakan, saling mendukung, saling menasehati Tuhan. Waktu kami punya masalah, kami tahu kami gak sendiri ya Allah. Tapi sudah Tuhan sediakan teman-teman buat kami yang benar-benar peduli, yang benar-benar perhatian buat kami, yang benar-benar mengasihi kami dan menerima kami apa adanya ya Tuhan. Mungkin selama ini kami tertutup mata rohani kami. Kami mengasihi pun ada syaratnya Tuhan. Kami mengasihi pun ke arah batasnya ya Allah. Bahkan kami membatasi diri kami untuk bisa berinteraksi dengan sesama kami Tuhan. Karena kami pernah dikecewakan. Kami pernah dilukai oleh orang-orang terdekat kami Tuhan. Bapa di surga, biar saat ini Kau juga sembuhkan mereka terluka hatinya. Yang pernah dikecewakan. Yang pernah sakit hati dengan teman-teman serohani mereka ya Bapa. Mungkin pernah ditinggalkan, pernah dibohongi. Tuhan, kami belajar saat ini untuk mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang tersebut ya Allah. Dan biarlah kasih-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kasih Allah itu lebih besar daripada sakit hati kami ya Allah. Sehingga kami bisa membagikan kasih itu kepada mereka, melepaskan kasih itu kepada mereka, mengampuni mereka yang berdosa terhadap kami ya Tuhan. Saat ini kalau ada di antara saudara yang sakit hati, terluka, kepahitan, saudara bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sakit hati. Sebut namanya, siapa namanya, sebut kejadiannya di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mendengarkan keluh kesahmu. Dan saudara, Tuhan ingin memperbaikimu, memulihkan hidupmu, menjamah hatimu. Dan Tuhan ingin memperkenalkan engkau dengan sahabat-sahabat yang baru. Saudara-saudara seiman yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Asal kita mau melangkah saudara. Sebutkan namanya yang telah menyakiti hatimu. Sebutkan kejadiannya. Dan saudara belajar, saya mau ampuni orang itu Tuhan. Saya mau lepaskan pengampunan untuk orang itu Tuhan. Dan saya mau terima pemulihan kasih dari-Mu ya Bapa. Saya mau terima pemulihan kasih-Mu Tuhan untuk kami semua. Dan pertemukan kami ya Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Dengan komunitas rohani yang tepat. Komunitas pemuritan yang tepat Tuhan. Supaya
kami bisa bertumbuh di dalamnya, berkembang di dalamnya, berjalan dengan iman di dalamnya ya Tuhan, dan bisa merasakan kasih Tuhan lebih lagi, dan kami bisa mengimpartasikan kasih itu kepada banyak orang lain lagi ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus berbicara banyak buat kami Tuhan. Ajar kami untuk berani mengambil keputusan ya Allah. Hari ini kami mau terlibat di dalam komunitas pemuritan. Terima kasih sudah mengikuti seri pengajaran Rooted Together in Community. Tuhan menciptakan kita untuk saling terhubung, dan kami percaya bahwa pertumbuhan rohani yang sehat tidak mungkin terjadi dalam kesendirian. Kita semua butuh komunitas. Karena itu, jika saudara saat ini belum memiliki komunitas rohani, mari bergabung bersama kami dalam ibadah onsite dan bertumbuh bersama di komunitas pemuridan kami, yaitu Disciples Community atau DC. Mari menjadi bagian dari DC dan silakan kunjungi website myesc.id atau hubungi nomor DC hotline yang tertera di layar. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya secara online melalui QR Code yang tertera atau melalui transfer bank di nomor berikut ini. Sampai jumpa di seri pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.